wa aqimis sholata lidzikri. Wa qala aidan fi ayatin ukhra as-shalah as-shalah as-shalah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usolli. Wa qala aidan awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluhat sa'iru amalu, fa in fasadat fasadat sa'iru amalu. Wa qala Abi Ruslan fi kitab Zubad wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu madudatun la tuqbalu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ustad, para ustad, para kesepuhan, para tokoh masyarakat yang saya hormati, baru kali ini saya merasa gembira hadir di tengah para ustad semua, hadir di tengah para tokoh masyarakat karena undangan dari Pak Haji Sudarman. Sejak seminggu lalu Pak Haji Sudarman itu mengundang saya karena Pak Haji Sudarman ini sahabat saya di Kementerian Agama, jadi kerjanya bareng di Kementerian Agama, juga sahabat saya di pengajian di orang tua saya di Sukamandi. Jadi katanya pengen bareng-bareng. Pak Darman, kalau saya emang nggak bisa apa-apa, kok mata nguruk ngaji, tak maca gitu bisa. Enggak cina wayahna tidak datang ke imah. Jadi saya datang ke sini nih Pak, bukan mau nguruk ngaji, bukan mau ngajarin bapak-bapak lebih pintar dari saya. Amin, amin. Saya niatnya silaturahmi Pak, Ya niatnya silaturahmi. Dengan silaturahmi insya Allah rezekinya mudah, Amin. umurnya panjang. Amin. Itu yang saya harapkan, tabarukan. Kebetulan tadi saya habis pulang pengajian dari Ciudus, Pak Darman telepon bahwa katanya salah satu keluarganya meninggal dunia di Jambu, Jadi wayahna, pasti wayahna. Sebetulnya saya malam ini Pak Haji ada acara juga tapi jam 10:30 di Sukamandi. Tahu ya Sukamandi Pak? Di Sukamandi itu yaitu acara Dalailan, Manakiban di adiknya Kiai Wardi di sana setiap malam Kamis. Ustaz Soawi. Bapak-bapak yang saya hormati, mohon maaf nih Pak, saya bukan sekali-sekali ngajarin, bukan. Ini mengobrol, sharing bahasa sekarang. Takut saya salah-salahkan. Takut, wih jawab salah, lo salahkan orang bagus. Arane ki sharing. Cepe guru kula, cepe wong tua kula, kata orang tua saya, kata guru saya, kalau kamu mau nguruk ngaji kepada bapak-bapak dan kepada ibu-ibu, tolong materinya materi yang bisa dipakai pada hari itu. Jangan materi nahu sorof. Nahu sorof mah sudah tidak keotakan sama kita. Harusnya juga waktu kecil itu mah. Pang. Jadi kasih materi yang pada hari itu bisa dipakai. Jadi saya tadi menyebutkan ada dalam ini, sambil ngobrol aja Pak ya. Ngobrol aja. Di kitab usul fiqh Pak, di kitab usul fiqh ada kalimat yang menyatakan begini. Al aslu fil sholah al man'un. Asal hukumnya sholat, asal hukumnya sholat itu terlarang. Haram. Asal hukum sholat itu haram. Kecuali dua. Apa dua itu? Bisa tidak terlarang kalau dua ini terpenuhi. Satu, mengetahui siapa yang disembah. Kedua, mengetahui tata cara, mengetahui syarat rukunnya sholat. Timbul pertanyaan dalam diri kita, waduh, berarti salat kita dulu itu tidak masuk nih, karena yang disembah juga kita tidak tahu, tata cara, syarat rukun juga kita belum tahu. Udah Pak, yang dulu mah jangan dipikirkan, jangan dibikin pusing. Dah yang dulu mah dulu, sekarang mah ke depan. Ibaratnya begini Pak, Allah mewajibkan kita sholat, kita sudah melaksanakan sholat, sudah melaksanakan. Gak bedanya begini,
Pak RT di sini ngumpulkan semua warga. Wahai warga RT sekian, Bumi Agung, besok jam 5 tolong yang umur 17 tahun ke atas suruh bikin martabak. Kata Pak RT, yang tidak bikin martabak denda atau hukum. Ada orang yang tidak bikin martabak, berarti hukum. Ya, kena hukuman. Ada yang bikin martabak, yang begini rasanya, yang begini rasanya, yang begini rasanya, beda-beda rasanya. Tapi kan diterima oleh Pak RT. Ini mah enak, ini mah nggak enak nih. Absen, jelek. Masukin kan tetap diterima. Gugur nggak kewajibannya Pak? Yang bikin martabak tadi gugur, tidak dapat sanksi. Bikin mah rada enak rada enak ini mah, dapat pahala nggak? Dapat. Wih, ini enak sekali nih, bagus nih, saat rukunnya pas. Berarti ini orang yang diterima, yang mendapatkan pahala. Begitu Pak, berpikirnya begitu. Nah selama ini kita sholat tidak tahu Bapak yang disembah? Allah aja kan tahunya. Siapa itu Allah? Pencipta. Di Quran ada tadi saya baca, Innani anallah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, sembah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, kerjakanlah sholat untuk mengingatku. Itu perintah Allahnya tuh Pak, untuk sholat tuh. Jadi kita harus tahu, oh yang disembahnya Allah. Allah itu siapa? Allah itu adalah Tuhan yang memiliki 99 nama. Ya, Asmaul Husna, yang memiliki sifat 20. Itu kita harus tahu. Jangan Allah itu yang menciptakan langit, tidak ada dalilnya itu mah. Mana perintah? Innani anallah di surah Toha ayat 14. Jadi kata Allah, kenali dulu aku, baru laksanakan sholat. Tapi insya Allah kalau di sini di jemaah ini pasti udah tahu lah. Pak Darman sudah menerangkan tentang tauhid, sudah menerangkan tentang akidah. Pak Tati tahu. Sifat Allah ada sekian, nama-nama Allah Asmaul Husna. Sudah tahu tuh Pak, yang disembah adalah Allah, Tuhan semesta alam, dengan mempunyai nama sebanyak 99 Asmaul Husna, mempunyai sifat sekian, ya. Ya, wujud bidang bakok. Sudah tahu tuh Pak. Oh, ini yang kita sembah nih. Sudah tahu. Berarti kewajiban yang pertama gugur. Tinggal kewajiban yang kedua, tahu tata cara syarat rukunnya sholat. Kenapa harus tahu? Jadi pada satu ketika Pak, Rasulullah sedang iktikaf di masjid, datang seseorang sholat Pak di samping Rasulullah. Begitu sudah salam, bahasa orang nama, bangun, sholat deui. Salam, sholat deui. Sholat deui tah diulang Pak, suruh diulang. Ternyata begitu ditanya, kenapa Rasulullah saya disuruh sholat? Kamu tuh belum sholat, kamu itu belum sholat, tidak sesuai dengan syarat rukun. Satu. Jadi kalau untuk kita mengetahui syarat rukunnya sholat, maka kita harus mengetahui ilmunya. Makanya kata Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti melihat aku sholat. Kita nggak ngelihat Pak, Rasulullah sholat bagaimana? Nggak ngelihat. Tapi dari sahabat, dari tabi'in terus sampai dari kiai sampai ke Pak Darman nyerangin ke bapak. Itu yang harus diikuti. Di kitab Jubah dikatakan begini, wa kullu man bil khairi ilmin ya'malu a'maluhu madrudatun la tuqbalu. Barang siapa mengerjakan sesuatu amal tanpa ilmu, maka ditolak, sia-sia ditolak. Kalau nggak ada ilmunya, Bapak bikin martabak gosong nggak sih Pak? Ya, bikin apa? Jadi beda. Jadi deng-deng. Jadi semua juga harus dengan ilmunya. Jadi syarat dua ini Pak harus terpenuhi. Sekarang ini Pak jamaah edan Pak. Seminggu yang lalu di Kasemen Pak. Yang Kasemen itu boleh dikatakan dalam tanda kutip kumpul kiai-kiai di sana dulu. Kalau sekarang kiai-kiainya sudah pada meninggal, ada ustadz Pak. Ustadz dari daerah Anyer mengatakan bahwa ada perempuan dengan laki-laki nikah. Sepupu, tahu sepupu Pak? Misan. Itu nggak boleh katanya, nggak boleh, haram. Sehingga nggak jadi nikah.
si perempuan itu dengan laki-laki itu. Karena kata Ustaz tadi haram. Akhirnya apa Pak? Jijinahan. Siapa yang tanggung jawab? Ustaz. Yang tadi. Yang kedua, ada seorang laki-laki punya istri, dia kerja ke Arab. 8 tahun kerja di Arab. Si suaminya. Kasih nafkah, tiap bulan nafkahnya ada. Lahir. Begitu pulang, kata Ustaz itu bahwa kamu sudah cerai dengan istri kamu. Nafkah batin. Padahal Nafkah jalan. Terus si laki-lakinya datanglah ke rumah saya. Benar tidak Pak Hafid bahwa saya sudah jatuh cerai, sudah jatuh talak. Panggil Ustaznya suruh kesini. Saya omongin, saya tanya, kenapa Ustaz menganggap bahwa kedua orang ini sudah cerai? Karena sudah meninggalkan katanya sekian kilometer. Kan ke Arab sekian kilometer jauh. Terus yang kedua, sudah meninggalkan sekian lama. 6 bulan. Alasannya seperti itu. Kata saya nggak bisa. Yang menjatuhkan talak itu hanya 2. 1 suami, kedua hakim. Ya kan? Hakim. Jadi akhirnya tobat, untungnya tuh ketemu dengan saya. Ini seperti itu Pak. Sekarang itu banyak. Zaman edan. Hari orang manggus kolot Pak, gedeng-gedeng. Ya, udah maghrib lah gitu Pak ya. Saya umur sudah 56. Bentar lagi. Kalau ngelihat Rasulullah umur 63. Sudah bentar lagi. Bapak-bapak yang saya hormati, ini untuk bekal bapak-bapak dari saya yang doif. Dalam sholat itu ada syarat rukun Pak, supaya sholat kita diterima. Percuma Pak, kalau nggak tahu ilmunya, sayang. Sholat itu ada yang sah, ada yang diterima. Kita mah pengennya sah dan diterima. Kalau sah, menutup aurat, baca ini sah, tapi belum tentu diterima sama Allah. Belum tentu dikasih pahala. Kenapa? Ada barang yang dapat nyolong di dalam. Bajunya dapat nyolong, ininya dapat nyolong. Makanannya. Bukan nyolong barangnya, bukan Pak. Kalau saya nyolong sarung, berarti zatnya yang haram. Tapi kalau saya nyolong uangnya diberikan sarung, maka sifat sarungnya yang haram. Sifat sarung itu jangan dipakai. Jadi wayahnya Pak, untuk sholat mah baju yang dapat beli halal. Ini yang dapat beli halal. Baju partai. Dikasih. Kalau dikasih nggak apa-apa ya? Halal itu dikasih. Halal. Halal. Kasih partai. Jangan. Baju baru baju partai. Ya nanti dalam tanya jawab deh Pak. Ada orang sholat begini Pak. Punten. Datang nih Pak. Allahu Akbar. Sah nggak? Hah? Kenapa Bapak bilang nggak sah? Jangan sekali-sekali memvonis apabila Bapak berdeburkan orang seperti itu. Jangan sekali-sekali memvonis. Hati-hati Pak, mana? Salat subuh. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal Allah, udah doa kunut. Sah nggak? Sah. Belum tentu Pak. Kita jangan sekali-sekali memvonis bahwa orang itu nggak sah. Karena yang punya hukum itu Allah. Iya. Kemungkinan orang yang tadi itu Pak, kemungkinan dia tidak tahu, kemungkinan dia memakai madhab yang lain. Kalau Bapak melihat orang begini, datang, wah Akbar, anggap aja, berarti ini pakai Hanafi. Karena Hanafi udah pakai niat Pak. Niatnya itu Berangkat bukan dari rumah. dalam So, perjalanan. niat sholat dohor, Allahu Akbar. Kalau kita mesafein, kita Jadi mesafein. duduk berdiri lama dulu ya. Ya. Pastikan lo sebelumnya ya. Tumanina dulu. Rukun sholat itu biar mudah diingat nih. Rukun sholat itu ada 3 Pak. Rukun sholat itu ada 3. Pertama, rukun kolbi. Kolbi itu yang berkenaan dengan kolb, hati. Hati kolbu. Mana? Niat. Imam Syafi'i mengatakan qasdu syai'in muqtarinan bil fi'li. Yang namanya niat itu berbarengan dengan pekerjaan. Satu kesatuan. Kapan coba niatnya? Ketika Begitu takbir. takbir. Jadi makanya kalau Imam Syafi'i Allah di dalam hati niat. Di niat itu ada 3 syarat yang harus terpenuhi Bapak. Ada
3 yang harus terpenuhi ketika kita Allahu Akbar. Apa? Qasdu, ta'arud, ta'yin. Qasdu itu niat saya sholat fardu harus disebutkan fardunya. Niat saya sholat sunnah disebutkan sunnahnya. Fardunya, sunnahnya disebutkan. Jangan niat sholat maghrib 3 rakaat nggak bisa, Pak. Tidak disebutkan fardunya, tidak disebutkan sunnahnya. Satu. Yang kedua, sebutkan waktunya. Niat kan Allah gitu kan, di hati niat saya sholat fardu maghrib 3 rakaat sunnah, karena setiap maghrib pasti 3, setiap dohor pasti 4, setiap asar pasti 4. Satu lagi, qasdu, ta'arud, ta'yin. Ta'yin itu ketika kita menjadi makmuman lillahi ta'ala. Bagaimana kalau posisinya sebagai imam? Salat maghrib, salat isya, salat subuh atau salat yang lainnya nggak pakai imaman, nggak apa-apa, Pak. Imam itu nggak apa-apa, imaman nggak apa-apa, bisa betul penghapus. Kecuali 4 sholat yang harus pakai imaman. Kalau imamnya pakai imaman lillahi ta'ala nggak sah sholatnya semua. Apa? Sholat Jumat. Sholat Jumat mah harus pakai imaman. Kedua, sholat mu'adah. Apa sholat mu'adah? Sholat mu'adah itu Ustaz udah sholat nih dari rumah nih. Ketika berangkat ke sana tuh, di depan ada yang mau sholat isya, ikutlah, ikut sholat lagi bapak ini. Jadi imam, baru pakai imam. Yang ketiga sholat nadar. Kalau saya jebol proyek, saya mau ngimamin sholat di Bumi Agung, itu harus imaman. Yang satu lagi sholat qadha, sholat jamak, tapi jamak untuk orang yang sering di masjid. Kalau kita jarang di masjid kan, kalau imamnya lagi naik baru ke masjid. Kalau imamnya lagi turun jarang ke masjid. Sama dengan saya, Pak, saya juga jarang ke masjid. Emang jarang-jarang, Pak. Iya, jarang-jarang. Sholat jarang-jarang saya juga masjid. Coba ketika takbir, Pak, Allah, mana yang rukun? Takbir. Allahu Akbar apa ngangkat tangan? Allahu Akbar. Hah? Iya. Kan ada 2. Allah, bicara Allahu Akbar apa ngangkat tangan yang rukun? Allahu Akbar. Allahu Akbar. yang takbir. Bukan ngangkat tangan. Takbiratul ihram. Ngangkat tangan mah sunah. Ada kesunahan ngangkat tangan itu ada di 4 tempat. Ada yang begini ya. Oke. Jangan dipermasalahkan. Karena ini sunah. Sunah ini, Bapak. Ini lagi problem Nih. ini, jangan kesalahan. Kita kan pakainya Imam Syafi'i semua. Imam Imam Syafi'i. Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu begini, Pak. Pas di sini, Pak. Telinga ya. Allah. Makanya lama kan? Allah. Lama kan? Karena niat ke kolbu ini. Kolbu ya. Niat saya sholat fardu maghrib 3 rakaat lillahi ta'ala bar. Nah ininya mah Pak sunnah. Enggak juga nggak apa-apa. Nggak solain. Udah nggak usah sedekap nggak apa-apa. Sunnah ini. Sunnah Pak. sedekap. Nah kalau Bapak menemukan sedekap yang begini di bawah, ini Imam Hanafi. Kalau di sini Imam Syafi'i. Ke sini Imam Nawawi. Syafi'i mah punya murid namanya Nawawi. Ke sini Imam Hambali. Ada lagi di sini Imam Maliki. Beda. Sulananya salah. Temu kan? Oh ya. Punya. Jadi takbirnya begini, Allah. Ya mulai sekarang saya juga perbaiki sholat. Belum tentu saya juga bisa, Pak. Iya. Coba yang dibaca tadi Yasin berdasarkan fatwa dari Imam Ghazali. Al-Ghazali itu dalam fikih, Pak. Syarat sholat itu harus khusyuk. Kalau Ghazali, kalau kita ngikutin Imam Ghazali nggak akan kuat. Tasawuf. Iya, nggak akan kuat, Pak. Mikirin beras baik kita. Mikirin beras, mikirin anak, mikirin pengen duit Rabi Manis, macam-macam lah. Kalau Imam Syafi'i mah Pak, syarat khusyuk itu ketika takbir doang. Jadi orang sholat itu Pak, laksana kita berjalan di galang, tahu galang? Iya. Menatang sawah. 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 Kamu jatuh tuh, Iya. balik lagi, balik lagi. Iya. Kayak kita berjalan di atas rel. Orang sholat juga begitu. Allahu Akbar, waduh kunci motor, Oh, iya. balikan Balikin lagi, deh. balikan lagi. Itu orang sholat. Makanya Imam Syafi'i mah khusyuk ketika takbir. Di Quran ada tuh. Qad aflahal mu'minun. Berbahagialah orang-orang yang mukmin. Apa tuh? Di akhirnya tuh ada masuk. Dek.
Pak Dede. Motor ya salba. Masuk neraka Firdaus. Motor 5 syaratnya di Quran. Motor dedena gede. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, ya, salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang tidak banyak ngomong. Artinya wis meneng bae lah ari laki sing diomongaken sing perlu mah wis meneng bae. Ngerumpi. Walladzina hum lizakati fa'ilun, menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, menjaga ini. Maluan. Yang kelimanya walahum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum lisholati hafizun. 5, menjaga sholat. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Itu dia. Orang yang menjaga sholat, rukunnya dijaga, syaratnya dijaga. Tadi rukunnya yang pertama rukun apa? Takbir. Kolbi, Kolbi. hati, ya, hati. Jadi ketika takbir, wayahnya Pak, difokuskan. Baca Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar? Kenapa tidak Allahur Rahim atau Allahur Rahman? Kenapa? Maha besar. Kenapa Allah Maha Besar? Karena kalau kita baca Allahur Rahim, kalau Allahur Rahim belum tentu Allahur Rahman. Tapi kalau Allahu Akbar, semuanya tercakup. Syaratnya ada 14. Baca Allahu Akbar itu syaratnya ada 14, Pak. Jangan dipakai waw di tengah diantaranya. Allahu Akbar. Nah, Bisa. Allah. Nggak bisa. Allahu Akbar. Akbar. Ada 14. Allah. Jadi syaratnya wayahnya Pak, rukun kolbi diterapkan ketika datang sholat, jangan buru-buru, siap-siap dulu baru usolli fardhu maghribi salasa rakaatin. Itu talafud namanya Pak. Talafud diucapkan boleh, sunat tidak juga boleh. Sholli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati, ada lillahi ta'ala, ada al-ma'muman lillahi ta'ala. Allah di dalam hati, niat saya sholat fardu maghrib Allah Ta'ala. 3 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Baru. Kalau kebalik bos. Hah? Kalau niat. Yang penting ke bawah fardu dan Oh nggak apa-apa ya. fardu dan waktu. Ya misalnya niat saya sholat maghrib fardu karena Allah Taala. Nggak apa-apa. Yang penting fardu dengan waktu ke bawah. Imaman, makmuman itu nggak apa-apa. Karena sudah jelas. Sekarang banyak Pak. Kita lagi sholat sendiri nih. Tamu datang. Ah. Tek, kan? Itu kan? Ngeprek merah. Benar tuh. Salah Pak. Barang latah mah ngajar ya. Harusnya begini, ketika ada orang sholat, Allahu Akbar, baru Pak. Yang benar itu begitu. Oh. Iya. Saya kata kemarin ngomong, cek saya takbir. Karena itu mah diperbolehkan oleh Rasulullah. Ayo pakai pentungan, apa? Atau gini, Bapak datang nih sholat nih, jamaah udah berbaris tuh. Bapaknya sendiri di belakang, Allahu Akbar, tarik jemaah yang di atas, yang di depan, tarik ke sini, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Tapi orangnya harus ngerti. Kalau nggak ngerti, gulat Bapak. Apa maksud? Gulat Pak. Apa? Karena nggak ngerti orangnya. Ditarik si Alung. Atau kita lagi sholat, ada orang lewat nih, Iya, stop. begini, nggak apa-apa Pak. Kalau kagetan bos. Kalau dalam sholat, Menjaga. tapi kalau Bapak belum sholat, Main cegat. tepak orangnya kaget, hilang pikirannya, Blank. batal sholatnya, dosa Bapak. Kayak pada dia kagetan. Atau tarik, haram Bapaknya, ngeganggu orang sholat. Tapi kalau sedang sholat, Allah Akbar, tarik, jangan Pak. Itu di kitabnya seperti itu. Jadi macam-macam mainan Pak. Nah, itu kan baru. Cara tahu, mundurnya kan. itu Pak Ustadz gimana itu? Hmm? Cara mundurnya. Jangan lebih dari Mundur 3 gimana? kali. Ya mundur aja, mundurnya jangan sekaligus begini. Imam batal. Ya, imam batal. Yang di paling depan, belakang imam itu kan harus maju. Iya, Majunya itu udah harus begini, Pak. 3 langkah. Cukup ini patokannya nih, Pak. Nanti kan ada punten. Mata kaki. Mata kaki. Kiong. Sedikit aja gitu Yang tuh. penting nggak sejajar sama makmum. Ya, yang penting tidak sejajar dengan makmum. Enggak usah ke tempat Nggak usah ke tempat Nggak imam. usah kalau imam. Batal. lebih dari 3 Makanya langkah. kalau yang di belakang itu harus ngerti Pak Cita ya. Ya, tebakan sekarang. Bagaimana kalau imamnya lagi sujud, batal?
Saya bisa jawab. Nggak bisa. Imam nak sujud, batal imam nak itu. Aduh, gimana tuh? Saya nggak bisa. Kayak apa nih Ustaz ya? Nah, Tebak-tebakan kalau lagi berdiri, kan gampang. Kelihatan. Keluar kan? Iya. Tapi kalau lagi sujud, gimana? Ngedehem imamnya. Ya nggak ada. Itu maksudnya ngomong Kasih kan kode. batal gitu. Kalau lagi sujud, tetap si imam itu walaupun udah batal lagi sujud, Allahu Akbar, udah duduk baru keluar. Jadi ada kewajiban mengucapkan Allahu Akbar untuk membangunkan makmum. Biar tahu dulu ya. Ngeloyor imam nama sujud bae bakal. Atunya kayak nama mau sujud yang ini imam hilang. Nggak ketahuan kan? Iya hilang suwe sujud kan. Hah? Mana si imam kemon? Sudah kadena. Mau kan baru sujud be. Kemana ini? Amat itu. Lagi sujud, Wih, imam bisa SD. kan. Ngopi, Bang. Jadi perlu diketahui. Gandeng. Di sini ada imam, sering imam Pak. Pak Imam. Ya. Febri. Ilmu tuh. Febri. Mana dulu Pak? Ada yang orangnya fasih baca Qur'annya, tapi tidak mengetahui syarat rukun sholat. Mana yang harus jadikan imam? Rukun syarat juga. Syarat rukun. Bukan yang bicaranya fasih. BO juga fase. Beliau juga fasih. Qori abis sama Qori nantinya yang jadi imam. Benar. Tapi kalau kiai, walaupun bacanya tidak fasih, tahu syarat rukunnya. Syarat rukun yang pertama. Itu rukun yang pertama Pak, rukun kolbi. Rukun. Hanya satu rukun Kalau hati. hati. Ya, niat. Kalau sholatnya sholat fardu, sebutkan fardunya. Kalau sholat sunnah, sebutkan sunnahnya. Sunnah apa? Yang kedua, rukun qauli. Rukun. Qauli itu yang berkenaan dengan ucapan. Ada berapa? Ada 5. Ada 5. Mana? Takbiratul ihram. Allah itu harus terdengar oleh telinga sendiri. Rukun qauli itu semua harus terdengar oleh telinga sendiri. Nggak bisa Pak. Harus terdengar oleh telinga. Allah. Kumaha naik helikopter di luhur. Teka denge. Itu mah Beda. dorot. Dorot. Allahu Akbar. Itu takbir. Takbir. Harus terdengar ya. Imam wajib. Kalau imam wajib. Wajib keras. kan? Wajib keras. Kedengeran. Karena mengantisipasi ketika imam takbir, ikut takbir di belakang. Nggak sah si makmum itu. Karena berbareng dengan Imam. Harus dalam sholat itu Pak, ada yang bareng dengan imam sunnah, ada yang mendahului imam jadi sunnah, ada yang membelakangi imam jadi sunnah. Mana yang harus bareng dengan imam? Sunnah, paling besar. Amin. Amin. Mantap deh. Seluruh. Yang kedua, mana yang harus mendahului imam? Jadi sunnah. Datang ke masjid pada hari Jumat. Iya. Karena imamnya di belakang. Imam kan datang masih di imam terus kurang muslim. Mana yang harus di belakang imam? Makmum. Jadi ada yang bisa mendahului, ada yang bareng, ada yang tuh imam. Jadi yang pertama itu takbir Pak. Allahu Akbar. Los, arek sedekap los, arek entegak los. Tapi biar tangan tuh nggak begini, sedekap, sedekap aja. Sedekap itu di Imam Syafi'i harus begini Pak. Ini ketemu dengan ini. Bisa dengar. Bukan begini, kan ada yang begini. Iya. Ya, nggak tahu saya juga imam mana itu. Imam Samudra. Kalau Imam Syafi'i harus di sini. Tulang ketemu tulang. Los ke sini nggak apa-apa, tapi jangan ditarik. Jadi Imam Syafi'i itu punya murid, di antaranya namanya Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi itu di sini. Allahu Akbar gitu langsung. Bukan Allahu Akbar tarik, bukan. Gerakan lagi tuh ya. Gerakan. Satu, takbir ya. Jadi takbir itu yang jadi rukun adalah ucapannya Allahu Akbar, bukan tangannya. Kalau ada orang mengatakan takbir itu mana yang jadi yang rukun? Angkat tangannya, desah salatnya Pak. Karena yang karena yang apa? Yang sunnah dijadikan wajib. Yang sunnah yang wajib. Lalu depan ngomong kiamah. Yang mana tuh? Angkat tangan apa Allah? Semuanya dua-duanya wajib. Bagus. Yang sunnah dijadikan wajib. Gak apa-apa. Kalau yang wajib dijadikan sunnah, itu yang batal. Enggak diterima salatnya. Jadi yang pertama Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Ingat Pak, ngangkat tangan sunnah. Yang kedua baca Fatihah.
Baca Fatihah itu syaratnya ada 14. Baca Fatihah yang baik ketika sholat itu diwakof, Pak, bukan diwasol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab, Pak. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku sedang memuliakanku. Dijawab setiap ayat itu oleh Rasulullah, oleh Allah. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aku meminta kepadamu Allah, nanti akan aku beri. Jadi jangan seperti salat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kalau salat tarawih enggak apa-apa, Pak. Artinya tingkahnya tingkah wasol, dibacanya wakof enggak apa-apa. Atau dibalik, tingkah wakof dibaca wasol enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Harusnya kan salah. Harusnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahman, harusnya gitu. Iya. Tapi kalau dalam sholat nggak apa-apa. Kenapa? Karena bacaan itu mah namanya sunnah hayat. Sunnah hayat. Jadi baca Fatihah, Pak. Baca Fatihahnya biasanya mending masjid salatnya musuh-musuhakan. Kalau kita ke masjid salatnya khusyuk, tapi kalau di rumah, waduh. Kalau di masjid mendatang salat dulu 2 rakaat. Iya. Habis sholat maghrib 3 rakaat, sholat lagi 2. Di rumah mau. Kaos partai lah. Asal jegang-jeging doang. Hah? Jadi belum istiqomah ini ya, Pak. Iya. Makanya kata Imam Syafi'i, istiqomah dulu, jangan mencari karomah. Istiqomah dulu. Karomah itu akan datang. Istiqomah dulu ya. Istiqomah dulu. Dalam 4 sehat, 5 5 sempurna. penuhi dulu 4 sehatnya, 5 sempurnanya akan datang. Jangan istiqomah. Sekarang beda, carinya karomah dulu. Jorah merana merini, jorah kadi-kadi. Malawi. Cari karomah, sampai pinter. Mau bakal pinter. Hmm. Mau bakal. Lu penting banyak ngaji di sini. Ya. Pada ramah bagus. Jadi yang pertama Fatihah. Perbaiki baca Fatihahnya. Kalau baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, itu sebetulnya bukan Imam Syafi'i, bukan bacaan Rasulullah. Rasulullah membacanya Allahumma ba'idna. Itu bacaan Rasulullah. Ya, pendeknya. Kenapa kita pakainya Allahu Akbar? Ketika Rasulullah mengimami, pakainya Allahumma ba'idna. Di belakang ada Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Setelah sholat Rasulullah nanya, "Saat tadi lu baca Allahu Akbar kabira?" Abi Rasulullah, tuh malaikat pada turun ngabuka pintu langit, merek Cahaya. taufik ke mana? Dari situlah dipakai. Sejarahnya ya. Doa iftitah itu sunnah, Pak. Sunnahnya sunnah hayat. Hayat. Tidak dibaca juga tidak apa-apa. Setelah hayat, baru setelah sunnah iftitah, baru Fatihah kan? Fatihah yang wajib. Setelah Fatihah, baca surat. Sunnahnya surat itu harusnya turun, Pak, bukan naik. Pertama kuliah, keduanya kulhu. Kan di dia makan rakaat pertama Yasin, Ya. rakaat keduanya Al-Baqarah. Tabarok kan. Biasanya kan ini kan gitu, Pak. Bagus itu, Pak. Jadi jangan naik, Pak. Pertamanya kulhu, keduanya kuliah. Gimana? Haram enggak? Makruh. Tapi makruhnya makruh tahrim. Tahrim. Apa makruh tahrim? Nih makruh tahrim. Merokok. Makruh yang mendekati haram. Ini namanya makruh tahrim, bukan haram. Fatihah yang pertama. Jengkol petek. Ingetin Pak tuh. Rukun qauli. Jengkol. Yang kedua, Fatihah, baca Quran, ruku, sujud. Yang kedua baca at-tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Sampai situ tuh, Pak. Kebanyakan kita orang-orang sana baca at-tahiyat mubarakatuh, hilang tasdidnya, Pak. Iya. Ya, at-tahiyat mubarakatuh sholawat, hilang tasdidnya. Di situ hati-hati. At-tahiyatul. Kata orang tua saya, kita ini punya burung katanya, Pak. Di akhirat itu punya burung. Namanya burung at-tahiyat. Ketika kita baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Ketika kita baca tahiyat, burung itu
nyelam tanam arah nyelam. Bur. Ke jebur, ke sungai, sungai Solawat. Heeh. Terus mencrok di pohon namanya pohon toibah. Baru ngeprikan bulu keluar kan airnya. Itu jadi pahala buat kita. Si airnya itu, Pak. Keperetan airnya. Itu menurut orang tua saya. Di kitabnya ada. Jadi baca at-tahiyat itu harus hati-hati. Hati-hati. Bagaimana kalau sholat taraweh? Baca sholat taraweh, buru-buru kan sholat taraweh mah cepet, nggak akan keburu salamnya. Sampai Disiasati. At-tahiyatul mubarakatus. Udah salam imam. Hah? Bener tuh Pak? Ya kan? Nah ada resep nih. Kalau sholat taraweh Pak cukup at-tahiyatulillah. Assalamualaikum. Nggak usah at-tahiyatul mubarakatus. Nggak usah at-tahiyatulillah. Assalamualaikum. Cukup. Karena yang wajib tuh at-tahiyatnya itu. 2, ya. Ada 5 nih. Yang ketiga, baca sholawat. ya Allah. Sholawat itu sangat penting, Pak. Perintah Allah itu hanya 2 yang spesial. Salawat. 1, sholat. Kedua salawat. Sholat. Kenapa? Perintah yang lainnya cukup Jibril yang menyampaikan kepada Rasulullah. Perintah puasa, perintah sodako, perintah apa lagi? Perintah kawin, perintah nikah. Lewat Jibril. Hanya 2 yang istimewa. 1, sholat. Kenapa? Sholat mau Rasulullah langsung disuruh ke atas. Iya. Istimewa berarti. Isra Mi'raj. Yang kedua, sholawat. Kenapa sholawat itu istimewa? Karena suruh Ngedoa kalau tidak ada sholawat tidak diangkat doanya ke langit. Khotbah kalau tidak ada sholawatnya gugur khotbahnya. Sholat tidak ada sholawatnya batal sholatnya. Sholawat itu penting. Kenapa istimewa? Coba perhatikan Pak. Di dalam Al-Quran semua perintah Allah itu hanya perintah doang. Selalu sholat. Tapi sholawat beda. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Didahului dengan aku nih kata Allah. Dengan para malaikat bersolawat kepada Rasul. Didahului dengan contoh kan? Contoh bahwa kata saya bersolawat. Baru ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Bersolawat kamu kepadanya. Salawat apa? Terserah. Salawat mah banyak Pak. Salawat cari rezeki banyak. Salawat ini boleh, salawat ini boleh. Terserah. Salawat. Jadi kalau Bapak punya permasalahan apa aja? Sering banyak baca salawat Pak. Banyak baca salawat. Bapak baca salawat, Allah memberikan kemudahan 10 kali. Memberikan rahmat 10 kali. Salawat itu apa sih? Salawat itu ngirim salam. Bapak kenal tuh Jeng Oma Irama? Untuk. Kenal kan? Tahu nama dong. Iya macak ya sareng Oma Irama ya. Salam. Pak Ustadz salam sama Oma Irama. Terus salam aja ke Oma Irama. Lama-lama Oma Irama tuh nu mana sih cenah bapak eta tah cenah sing nyalamkeun engke yang kependak Pak. Oh. Jadi nanti di akhirat juga akan nyari. Siapa? Mana yang sering salam sama saya? Dicari sini taang. Itu sholawat. Sholawat untuk penyakit namanya tibil qulub. Iya. Sholawat cari amal bisa Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil mab'us sholatan taji'u biha alainal amwal wal fulus wal malbus fi ayyi kulli waqtin fil qiyami wal julus bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu cari fulus. Apa fulus? Uang. 200. Baca sholawat. Bagaimana? Pakai sayyidina apa tidak? Pakai aja Pak. Bapak lamuri punten. Bapak arana Abdul. Ketika lewat dipanggil sama anak. Hei Abdul kemana? Marah tuh Pak. Marah. Oh mau Rasulullah mah. Masa tidak disebut sayyidina? Kan di Quran ada. Jangan menyebut asal sama Rasulullah. Allah ada menyebutnya kalau ada nama Muhammad pasti ada Rasulullah. Jadi harus diagungkan Rasulullah. Urang Ipa, ngaku bela saya ya pribadi. Sholat urang can beres. Ya. Sholat urang can beres. Sedekah urang samet. Puasa urang loba nu bolong. Kapal majikan galak, delok pere nafkah. Dosana banyak urang Ipa ya. Dosa kita ini banyak Pak. Pengen masuk surga. Jauh. Kebalik Pak. Iblis, Nabi Adam,
tadinya di surga, berbuat kesalahan satu, makan buah kuldi, dikeluarkan. Satu dosa ininya dosanya. Kita yang dosanya banyak mau masuk surga. Tapi Pak, jangan berkecil hati. Rasulullah sudah menjamin. Ada Rasulullah. Umatku semua akan masuk surga, terutama yang banyak sholawat. Namun kita yang diaku, ku Rasulullah sering banyak sholawat. Kita mau bisanya hanya ngaku Pak. Iya. Nih umatnya Rasulullah, ngaku mah murah harganya. Nih orang deket Jokowi murah harganya. Nih hamba Allah murah harganya Pak. Tapi kalau diaku belum tentu. Nih umat Rasulullah, bener tuh ngaku Rasulullah bahwa orang yang umat Rasulullah belum tentu. Tapi kalau diaku mahal harganya. Tapi kalau Rasulullah langsung diaku oleh Allah. Subhanalladzi asra bi abdi. Tuh, abdi, hambaku kata Allah. Langsung diaku oleh Allah. Kita mah belum. Makanya nanti kalau orang yang banyak sholawat Pak akan diberikan syafaat oleh Rasulullah. Amin. Geus kurang mah Pak. Salawat Mau sedekah nggak punya uang. Salawat. Mau sholat juga ilmunya baru tahu sekarang. Mau ini susah, mau ini susah. Perbanyak sholawat Pak. Nanti Rasulullah yang nuntun. Menjamin. Ada cerita begini Pak di kitab taklim. Ada orang nggak pernah sholat, nggak pernah sholat. Tapi baca sholawat aja tiap pagi, tiap malam, tiap pagi baca sholawat aja. Mendetik ya. Tiba-tiba terbetik, pengen naik haji. Diantar ku anaknya naik haji di Lempang. Di tengah perjalanan mati si orang itu. Tiba-tiba berubah ininya seperti babi. Si anaknya nangis. Tertidur, mimpi si anak itu. Mimpi ketemu orang yang gagah, ganteng, pakai jubah. Nanya sama anak itu, kenapa kamu nangis? Ini bapak saya meninggal, kok mukanya seperti ini? Nah, bapak kamu tuh memang tidak pernah sholat, tapi sering bersolawat kepadaku, kata Rasulullah. Akhirnya ditiup, putih Pak. Jadi putih seperti orang sakit. Nanti akan masuk surga bapak kamu. Itu karena sholawat. Makanya banyak di sini kan Habib-Habib itu yang sering baca sholawat. Itu bagus Pak. Bisa, emang gak bisa sholawatnya. Sholawat Jibril yang pendek. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah. Sholawat kamali, sok. Allahumma sholli sholatan kamilah, los. Tibil kulub, los. Apa aja sholawatnya? Dengan sholawat itu kalah semua Pak. Sapu jagat Bapak. Itu yang ketiga sholawat. Tadi apa? Fatihah. Bukan ya? Takbir, Fatihah, At-tahiyat, sholawat. Yang terakhir salam. Banyak kita salam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak sah sholatnya Pak. Karena di depan ada huruf alif. Harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nengoknya juga Pak setelah loh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak sah sholatnya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu nggak sah. Ya. Bagaimana kalau begini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tutut aja. Udah jangan dilanjutkan ke yang kirinya. Kalau dilanjutkan yang kirinya batal sholatnya. Batal sholatnya Pak. Yang kedua sunnah ya. Yang kedua sunnah. Ya, yang wajib itu yang kanan. Yang kanan yang wajib. Bagaimana posisi makmum? Posisi makmum itu kalau imam sudah salam ke kiri, baru makmum salam ke kanan. Bukan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru makmum ikut ke kanan. Imam beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, makmum langsung ikut. Nunggu yang kedua. Makmum imam salam ke Kedua. Kiri. Ketentuan salam kan ada 5 Pak. Ketentuan salam itu ada 5. Kalau Bapak lagi jalan-jalan sendiri nih, ketemu sama Ustaz, Assalamualaikum Bapak, maka wajib harus dijawab. Kalau Bapak tidak jawab, dosa. Satu. Yang kedua, kalau lagi kumpul begini nih, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab oleh Pak Haji. Ini jadi fardu kifayah. Gugur semua. Karena sudah dijawab. Sudah diwakili. 2. Yang ketiga, ada salam yang haram dijawab. Apa?
Naon pada dia? Salam haram dijawabna. Dosa. Salam waktu sholat. Ya itu sholat. Imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bubar. Makanya haram. Yang keempat, ada salam yang wajib dijawab tapi beda jawabannya. Ya. Salamnya orang non Nasrani. muslim. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kita harus jawab, wajib jawabnya. Nah, Hukumnya wajib. Tapi menjawabnya harus waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam jawabannya. Itu yang keempat. Yang kelima, ada salam yang dijawab tapi kitanya nggak dengar. Kalau kitanya dengar pasti kitanya kabur. Kapan? Ketika kita lewat kuburan. Iya. Assalamualaikum ya abi kalau ada bapak. Assalamualaikum ya umi kalau ada ibu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka jawab pak. Di dalam itu. Di dalam kubur itu jawab. Cuma kitanya nggak kedenger. Kalau Kalau kita nggak kedenger kabur. Itu salam ketentuan salam. Malawi, Pak. Jadi salamnya imam itu tidak boleh dijawab. Iya, haram. Terus sekarang ada kasus begini. Kita baru at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Imam udah bersalam. Mengucapkan salam assalamualaikum. Orang kudu milu tuh. Milu. Enggak, Pak. Harusnya. Karena ada syarat yang belum dibaca oleh kita. Selawat. Salawat. Ini apa sholawat? Belum dibaca kan? Iya. Baru at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Syahadat belum, sholawat belum. Kita nggak boleh ikut. Terus aja dulu. Tapi kalau kita udah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, imam assalamualaikum, boleh kita ikut. Karena wa ala ali sayyidina Muhammad mah sunnah. Sunnah, iya. Jadi jangan imam udah salam di kitanya udah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, imam salam, dilanjutin sampai selesai. Namanya bukan ngintil itu mah. Yang namanya makmum mah ngintil sama imam, ngikuti imam, ngintil. Namanya bukan ngintil. Munfarid. Itu rukun qauli, Pak. Iya. 2 tuh, rukun qalbi 1, rukun qauli 5. Yang terakhir rukun fi'li. Apa rukun fi'li? Rukun yang terkait dengan perbuatan. Mana? Berdiri. Angkat Berdiri kalau mampu. Mampu. Kedua, ruku. Ruku nih. Ruku kalau tangannya begini juga nggak apa-apa, Pak. Tapi khawatir bisik itu tak. Makanya disimpan di sini. Bikin gerakan. Bacaannya subhana rabbil azim sunnah. Iya. Sunnah. Bacaannya sunnah. Rukunya yang rukun, Mak. Ruku yang. Berdiri. Iktidal tuh. Iktidal itu mengembalikan posisi semula. Kita kan tadinya begini. Iya. Posisinya berdiri. Berdiri tegak. Ketika dari ruku harus tegak lagi. Harus tegak Namanya dulu. iktidal. Tidak. Jadi dari ruku itu ada 2, ada iktidal, ada tumakninah. Berdiri lagi itu iktidal, tumakninahnya itu diam. Tidak. Kalau begini nih Pak nih. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Apa yang hilang? Iya. Tumakninah. Hilang. Gerakan lagi. Karena gerak. Kalau berdirinya iktidalnya benar. Baru setelah iktidal sujud. Sujud itu ada 2, Pak. Ada yang kaki dulu, begitu tuh. Ya. Iya. Ada yang tangan dulu. Tuh. Itu kan? Iya. Mana dulu yang benar? Los, dua-duanya juga tidak apa-apa. Yang penting ulah hulu heula. Jungkel. Kontrol ya. Mudarat itu. Rasulullah ketika masih muda, Pak. Ketika masih muda, berdiri sama sujud itu kaki dulu. Sudah tua, sudah umur sekian baru tangan. Tangannya. Enggak apa-apa dipakai. Sesudah iktidal, sesudah ruku, bangun, sujud, bangun antara 2 sujud. Namanya duduk iftiros. Ya. Duduk di 2 sujud. Oh, sujudnya dulu deh, Pak. Di sujud itu ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Iya. Sujud tuh Pak, sujud. Iya. 5 syarat yang harus dipenuhi. 1, nih, Iya, jidat. harus nyentuh ke tempat pesujudan. Kalau ada rambut 1, Nah, nggak sah salatnya. 1 nih. 2, kalau hidung sunnah. 2 nih, telapak telapak tangan harus begini. Jangan begini. Sekarang ada yang sholatnya begini, Iya. Pak. Iya, ada aja. Udah kita jangan ikut-ikutan. Mungkin imam lain itu lah, atau mungkin belum tahu. Tapi kalau anak kita wajib Pak diberitahu. Iya. Ajaran sindikun. Imam Malawi. Ajaran timana kan gitu tak. Coba Bapak mahengnya ho itu tak. 2. Ketiga nih, Dengkul.
Keempat ini, jeriji kudu kitu tak. Harus begitu Pak Haji tuh. Ngelipat ya. Ngelipat. Madal. 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 Kok nggak kuat madal? Hanya 2, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting madal. Gini nih Pak ya, Iya. madal. Kalau ruku, duduk nggak apa-apa, nggak madal juga. Duduk mah. Duduk iftiroh kan gini Pak. Ya. Ya. Duduk iftiroh. Kalau duduk tawaruk kan begini. Duduk iftiroh kan begini. Duduk tawaruk kan begini. Di sujud pertama namanya duduk iftiros. Di situ ada doa yang sempurna, doa yang super. Doa yang super Pak. Di antara 2 sujud. Apa dong? Robbil firli. Robbil firli, ampunilah dosa-dosa saya. Warhamni, sayangilah saya. Wazburni, tutuplah kelemahan kekurangan saya. Aib saya. Urang meminta kan Allah supaya aibnya ditutup. Urang lalu cerita sorangan. Bareto sama urang sana. Main anu. Dosa Pak. Aib ya. Apa? Menceritakan kejelekan kita dulu itu dosa. Kan kita di sholat ngedoa, tutup aib saya. Tutup aib. Wazbuni warfa'ni, angkat derajat saya. Warjukni, berikan rizki. Saya berikan rizki. Ada 8 nih. Wahdini, berilah petunjuk kepada saya. Jalan yang benar. Wahdini, wa'afini, wa'fu anni, sayangilah aku dan maafkanlah aku. Ada 5, ada 8 di situ Pak. Doa yang super. Mustajab. Makanya hati-hati di situ. Setelah itu sujud lagi atahiyat. Ya, duduk tawaruk. Atahiyat, duduk tawaruk ketika mau salam terakhir. Kalau ada kesalahan mau sujud sahwi, jangan tawaruk duduknya, tapi iftiros. Contoh, salat subuh, kitanya lupa, 2 tidak doa kunut. Iya. Kan harus sujud sahwi tuh. Iya. Di rakaat terakhir, duduk terakhir, jangan begini duduknya, Iya. tapi begini. Kalau mau sujud sahwi. Sujud sahwi kan baru habis sujud sahwi assalamualaikum, harusnya begitu Pak. Tuh sekarang tuh rukunnya sholat. Iya. Praktekkan Pak. Amin. Mudah-mudahan ilmu saya ini bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan karena saya juga belum bisa Pak sebetulnya. Iya. Ini karena gak enak aja. Sok mangga yang mau nanya, enggak sama malu Pak. Bebas. Coba sebentar saya mau nanya. Siapa namanya? Nama dulu Nama dulu dari kelompok. Udah lah nggak apa-apa. Dari pondok mana? Sederhana apal pokoknya mah. Dari pondok mana? Pondok ada Tadi sih. masalah mak peci ayah rambutnya banyak. Rambut. Rambutan. 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 Lain rambutan cik Bapak, rambut. Rambut, Pak. Ngomong beres ya. Jadi Enak kadang-kadang saya juga lupa bab peci. Apakah rambut tetap harus ke belakang semua supaya enggak Mau sujud digituin ya? ya. Itu namanya pekerjaan Pak. Iya. Namanya namanya pekerjaan. Kalau mau diikat sapu tangan. Apakah Tangan. maksudnya? Kalau begini nih Pak nih, Ada gerakan lagi. ada sorban ya. Pakai sorban nih. Nah, Sorban ke sini. Panjang. Ketika sujud, sorban ngalang. ngelembrek ke dia ya Pak. Ngelembrek sini ngelembrek. Jatuh ke sini, tapi giginya masih. Sujud di atas sorban, enggak sah sholatnya Pak. Karena ininya terhalang oleh yang dipakai. Apa yang dipakai? Sorban masih dipakai. Tapi kalau lepas, blak lepas ke bawah. Kan bukan dipakai namanya. Iya, sudah Ke lepas. Jatuh. jatuh, kesujudan juga nggak apa-apa. Sama dengan sholat jenazah di kuburan, sholat goib. Kebetulan kalau kuburan itu kan namanya becek, biasa becek. Dipakai sendalnya Pak, sendalnya dipakai. Sholat, di bawahnya ada kotoran, bisa sholat. Tapi kalau diinjak sendalnya, bukan dipakai diinjak, itu nggak apa-apa. Di alas. Itu bedanya Pak. Alas doang. Ya alas doang, alas. Jadi kalau dipakai nggak bisa. Sorban jatuh di sujudan nggak apa-apa. Tapi kalau sorbannya masih di sini, lembrek kesujudan sama kita nggak sah sholat. Lamun sejak sorbannya pertama sholatnya ke Ustaz nggih di pasang kerihit bukan di alas nggih karena Ya kan nggak dipakai nih Ustaz. enggak kan Nggak dipakai kan? boleh Yang nggak boleh itu yang dipakai. Kan ada sorban yang panjang tuh. Begitu Yang udah bukan dipakai. ngelek tuh. Begitu mau sujud ngelembrek kan, ininya masih dipakai. Jatuh. Kesujudan sama kita nggak sah sholat kita. Sujudnya nggak sah. Ya. kalau mau sholat di dulu enggak apa-apa Diamparin Itu Imam Syafi'i sejadah. tahu. ya. Pakai sejadah. Jadi macam-macam. kayak sejadah di mana Nah sekarang banyak yang begini.
Wudunya Imam Syafi'i, sholatnya Imam Hanafi. Hmm. Wudunya Imam Hanafi, batalnya Imam Syafi'i. Itu nggak bener, namanya talfik. Gaduh-gaduh. Campur adukan hukum.